Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita lanjut ke kisah berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya ya. Bab 1 sudah diupload, dan hari ini kita masuk ke bab 2 perawat yang menutup masa lalu. Sebuah kisah tentang luka lama, hijrah, dan cinta yang datang di waktu yang tak terduga. Senja turun pelan-pelan di langit Bekasi, menumpahkan warna jingga kusam di antara kabel listrik dan atap rumah yang saling berhimpitan. Angkot jurusan terminal perumahan bergoyang pelan, mengerem mendadak setiap kali ada calon penumpang melambaikan tangan. Naila duduk di bangku paling ujung, di dekat jendela yang sedikit macet relnya sehingga tak bisa ditutup rapat. Angin sore masuk membawa bau aspal, gorengan, dan sedikit debu. Tas coklatnya tergeletak di pangkuan, jemarinya menggenggam tali tas erat-erat. Di dalam tas itu, seragam perawat putihnya terlipat rapi. Ia melepasnya di klinik dan mengganti dengan gamis sederhana sebelum pulang, agar tidak terlalu mencolok di jalan. Kepalanya masih penuh dengan potongan-potongan peristiwa hari ini. Suara anak kecil yang tadi ia tenangkan sebelum disuntik. Tatapan Rani yang seperti setengah menggoda, setengah menguji. Ruang dokter kecil dengan sajadah terlipat di sudut. Dan ajakan singkat itu. Saya biasa sholat berjamaah di musola kecil belakang klinik. Kalau ibu mau, silahkan ikut saja. Naila menghela napas pelan. Di tengah goyangan angkot, ia melirik ponsel yang layarnya retak tipis di sudut. Ada pesan dari Bunda Kos, terkirim sejam lalu. "Nai, Aira sudah mandi dan makan. Sekarang lagi main gambar katanya. Nungguin Bunda pulang katanya." Sudut bibir Naila terangkat, seketika lelah di punggungnya sedikit berkurang. Aira. Anak itu adalah alasan ia bangun setiap pagi dengan tekad yang sama. Bertahan, bergerak, dan menutup rapat pintu masa lalunya. Angkot berhenti di depan gang kecil yang sudah akrab di kaki Naila. Ia turun, mengucap terima kasih singkat pada sopir, lalu melangkah masuk ke gang. Rumah-rumah petak berjajar di kiri kanan. Sebagian sudah menyalakan lampu. Di ujung gang, sebuah rumah petak berwarna biru muda dengan pagar besi pendek berdiri. Rumah yang sejak 2 tahun ini menjadi tempatnya pulang. Gerbang sudah terbuka. Dari dalam terdengar suara anak kecil tertawa. "Bunda pulang!" Suara itu melengking jelas, membuat Naila refleks tersenyum lebar. Aira berlari keluar dengan kaki kecilnya, masih memakai kaos bergambar kelinci dan celana kain longgar. Rambutnya yang biasanya dikuncir 2, kini dibiarkan terurai, agak berantakan. "Assalamualaikum, Bunda," seru Aira, menghentikan langkah tepat di depan Naila. "Waalaikumsalam, sayang." Naila menunduk, memeluk putrinya erat-erat, menghirup wangi minyak telon yang masih tersisa. "Kangen Bunda ya?" Aira mengangguk kuat-kuat, pipinya menempel di dada Naila. "Kangen banget. Bunda kerjanya lama." Sebuah suara lembut menyusul dari dalam. "Namanya juga perawat, Dek. Kalau kerjanya sebentar, nanti pasiennya protes." Bunda Kos muncul di ambang pintu, mengenakan daster bunga-bunga dan kerudung pendek. "Assalamualaikum, Nai." "Waalaikumsalam, Bunda." Naila melepaskan pelukan Aira, lalu mencium tangan perempuan paruh baya itu. "Terima kasih ya, Bun, sudah jagain Aira." "Ah, kamu ini." Bunda Kos mengibaskan tangan. "Kayak bukan keluarga sendiri saja." "Gimana kerja pertama, Nak?" Naila tersenyum kecil. "Alhamdulillah, Bun. Kliniknya kecil tapi nyaman. Dokternya tegas tapi insya Allah baik. Ada musyalah juga di belakang." "Masya Allah, bagus itu." Mata Bunda Kos berbinar. "Berarti kamu bisa tetap jaga sholat di awal waktu ya?" Naila mengangguk pelan. Aira menatap mereka bergantian lalu menyela, tak sabar. "Bunda kerja di mana? Bunda suntik orang. Ada anak kecil nangis." Naila tertawa, meletakkan tas di atas kursi rotan dekat pintu. "Bunda kerja di klinik kecil di ujung perumahan yang ada tulisan hijau itu loh. Tadi ada anak kecil takut disuntik, tapi Bunda temenin." Aira tampak kagum. "Aira boleh ikut lihat klinik Bunda?" "Nanti, kalau Bunda libur atau nggak terlalu sibuk ya." Naila mengelus kepala putrinya. "Sekarang Aira sudah sholat asar belum?"
Aira memajukan bibir. Baru mau, tadi nunggu Bunda. Ya sudah, kita sholat bareng sekarang. Naila melirik Bunda Kos. Bunda sudah. Sudah tadi. Bunda Kos tersenyum. Kalian sholat sana, habis itu makan. Bunda masak sayur sop sama tempe goreng kesukaan Aira. Mata Aira langsung berbinar. Kamar Naila tidak besar. Satu dipan kayu dengan kasur tipis, lemari pakaian 2 pintu, dan rak kecil untuk buku-buku dan mushaf Al-Quran. Di sudut dekat jendela, sajadah hijau tergelar. Naila dan Aira sholat berjamaah. Naila menjadi imam, suara bacaannya pelan tapi berusaha tartil. Aira kecil berdiri di belakang, terkadang masih goyah di beberapa gerakan, tapi menirukan sebisanya. Seusai sholat, Aira duduk bersila di atas sajadah, menarik ujung jilbab anaknya yang sedikit miring. "Bunda senang kerja lagi?" tanya Aira tiba-tiba, polos. Pertanyaan itu menyentuh sesuatu di dada Naila. "Senang?" jawab Naila setelah jeda sekejap. "Soalnya Bunda bisa nabung buat sekolah Aira nanti. Tapi Bunda juga sedih kalau harus ninggalin Aira lama-lama." Aira menggeleng kecil. "Aira nggak apa-apa, ada Bunda Kos. Tapi Bunda jangan capek banget ya." Naila menatap mata anaknya yang bulat dan jernih. Di sana ia melihat bayangan seseorang yang dulu pernah memanggilnya sayang dengan nada yang sama lembut. Farid. Nama itu muncul tanpa diundang, seperti selalu. Suaminya. Lelaki yang dulu ia kira akan menua bersamanya, tapi malah pergi mendahului tanpa sempat pamit panjang. Lelaki yang tanpa sadar menjadi alasan terbesar ia menutup rapat masa lalunya. Naila tersenyum tipis, menahan sesak yang tiba-tiba datang. Bunda janji, akan jaga diri baik-baik, biar Aira nggak kehilangan apa-apa lagi. Aira tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia mengangguk, lalu tiba-tiba memeluk pinggang Naila dari samping. "Bunda, kalau ayah lihat Aira dari surga, ayah seneng nggak?" Pertanyaan itu menghantam Naila lebih keras daripada yang ia kira. "Seneng," jawab Naila. Suaranya terdengar serak di telinganya sendiri. "Kalau Aira rajin sholat, rajin belajar, nggak nakal, ayah pasti seneng sekali. Kalau Bunda pakai jilbab panjang gini, ayah seneng juga." Naila menutup mata sejenak. Ia teringat hari pertama ia memutuskan mengenakan jilbab panjang, beberapa minggu setelah pemataman. Bukan karena ada yang memaksa, tapi karena tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak punya siapa-siapa lagi selain Allah. "Insya Allah, ayah senang sayang." Ia mengusap punggung Aira. "Yang penting, Allah senang dulu. Kalau Allah senang, ayah juga senang." Aira mengangguk lagi, seolah menerima jawaban itu sebagai satu-satunya kebenaran yang ia butuhkan. Malam merangkak naik. Setelah makan malam bersama Bunda Kos di ruang tengah, dengan piring-piring sederhana, tawa Aira, dan cerita Bunda Kos tentang tetangga yang lupa mengangkat jemuran, Naila kembali ke kamar ketika jam dinding menunjukkan hampir pukul 9. Aira sudah tertidur lelap, memeluk boneka kecil pemberian almarhum ayahnya. Napasnya teratur, bibirnya sedikit terbuka. Naila menatap wajah anaknya beberapa detik, lalu menarik selimut hingga menutupi dada kecil itu. Ia mematikan lampu utama, menyalakan lampu tidur yang cahayanya temaram. Baru setelah itu, ia melangkah ke lemari pakaian. Di sudut paling bawah, di balik tumpukan gamis dan mukena, ada sebuah kotak sepatu yang sudah dibungkus kertas kado polos. Naila menariknya pelan, seolah menyentuh benda yang bisa meledak kapan saja. Di atas kotak itu ia mengelus perlahan. Hatinya berdebat. "Sudah, lupakan saja. Bukankah kau bilang ingin menutup masa lalu? Tapi menutup bukan berarti pura-pura tidak pernah ada." Ia menarik napas, lalu membuka kotak itu. Di dalamnya, beberapa lembar foto bertumpuk rapi. Foto dirinya saat wisuda Akademi Keperawatan, tubuhnya dibalut kebaya pas badan, jilbab pendek lilit leher, make up tebal. Foto dirinya dan Farid di sebuah mall, tertawa, tangan mereka saling menggenggam tanpa jarak. Dan satu foto yang paling membuat dadanya perih, foto pernikahan mereka 7 tahun lalu. Dalam foto itu, Naila memakai gaun putih dengan vel yang menjuntai, tapi masih menyisakan lekuk tubuh. Farid memakai setelan hitam, senyumnya lebar, matanya menatap ke arah kamera dengan penuh harap. Naila membalik foto itu. Di belakangnya ada tulisan tangan Farid, agak berantakan. "Nikah itu bukan finish, tapi start. Kita lari sama-sama ya, Nay?" Sebuah senyum pahit muncul di bibir Naila. "Kalau kamu masih ada, mungkin kita masih lari sama-sama sampai hari ini, Rit," bisiknya pelan. "Tapi Allah sayang kamu duluan." Kilasan-kilasan masa lalu mulai bermunculan.
Ia melihat dirinya dulu, perawat yang suka lembur demi bonus, lalu memanfaatkan hari libur untuk nongkrong bersama teman-temannya di kafe. Musik keras, tawa keras, obrolan kosong yang entah kenapa dulu terasa menyenangkan. Shelat sering ia tunda, bahkan tidak jarang terlewat. Aurat hanya ia tutup sekedar patuh pada peraturan rumah sakit, bukan patuh pada perintah Tuhan. Farid, suaminya, seorang pegawai swasta yang lembut dan sabar, jarang protes. Sesekali ia hanya mengingatkan halus. Nay, kalau capek kerja istirahat. Jangan cari capek baru di luar. Di rumah ada aku, ada Aira. Kalau buat cari nafkah, aku masih kuat, insya Allah. Naila dulu hanya tertawa. Kamu masih kuat, tapi gajimu yang sering gak kuat, sayang. Kini, setiap kali mengingat candaan itu, perutnya terasa mual. Ia merasa seperti manusia yang terlalu sombong beberapa tahun lalu. Hari itu, hari saat semua berubah, masih terpatri jelas. Hujan deras mengguyur kota sejak pagi, jalanan licin. Farid memutuskan tetap berangkat kerja, karena katanya ada meeting penting. Naila, yang mendapat shift sore di klinik, memilih menyiapkan sarapan dan bekal. Kamu hati-hati ya, kalau hujan deras banget, tunda pulang, tunggu reda. Iya, Kapten. Farid mencium keningnya sambil bercanda. Kamu juga kalau di klinik jangan terlalu capek, pulangnya jangan mampir-mampir, langsung ke rumah. Farid pergi dengan payung biru kesayangan mereka. Menjelang sore, ketika pasien di klinik mulai berkurang, ponsel Naila bergetar berkali-kali. Nomor tak dikenal, lalu nomor dari pihak rumah sakit besar di pusat kota. Ibu Naila benar? Ibu istri dari Bapak Farid? Kalimat setelah itu berubah menjadi latar belakang kabur. Kecelakaan, mobil tergelincir, truk, gawat darurat. Segera ke rumah sakit. Naila ingat tubuhnya gemetar di bus kota. Hujan di luar jendela tampak seperti garis-garis panjang tak berakhir. Di IGD, ia mendapati Farid sudah terbujur. Wajahnya tenang, seolah hanya tidur. Dokter menjelaskan sesuatu tentang benturan, tentang terlambat, tentang sudah berusaha. Naila hanya mendengar satu suara di kepalanya, suara hatinya sendiri yang berteriak. Harusnya tadi aku cegah dia berangkat. Harusnya tadi aku minta dia di rumah. Harusnya... Sejak hari itu, kata harusnya menjadi hantu yang mengikutinya kemana-mana. Malam-malam setelah pemakaman, ia menghabiskan waktu di sudut kamar, memeluk Aira yang belum sepenuhnya mengerti apa itu ayah sudah di surga. Tangisnya habis-habisan. Tangis merasa ditinggal. Tangis merasa dihukum. Tangis merasa baru ingat bahwa hidup ternyata bisa selesai secepat itu. Di tengah keputusasaan itu, Bunda Koslah yang pertama kali mengulurkan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar kata-kata sabar, tapi jadwal kajian. Nay, kalau kamu mau, malam minggu ikut Bunda ke pengajian dekat masjid kompleks. Ustadznya enak, penjelasannya lembut. Kalau nggak kuat duduk, kamu boleh nangis aja di pojok. Naila tertawa hambar waktu itu. Nangis di rumah sama nangis di masjid bedanya apa, Bun? Bunda Kos tersenyum getir. Kalau di masjid, kamu nangis sambil didengar Allah bareng-bareng. Kadang rasanya beda. Malam itu Naila memutuskan ikut. Ia datang dengan jilbab pendek seadanya, mata bengkak, hati yang rasanya seperti kain perca. Kajian malam itu tentang kematian sebagai nasihat terbaik. Ustadz mengatakan, dengan suara tenang tapi menusuk. Seringkali kita baru benar-benar sadar bahwa dunia ini sementara justru ketika Allah mencabut sesuatu yang paling kita genggam. Pasangan, orang tua, anak. Bukan karena Allah benci, tapi karena Allah tidak ingin kita menggenggam sesuatu lebih erat daripada menggenggam Dia. Kalimat itu membuat Naila menangis sesenggukan di pojok masjid, seperti yang Bunda Kos bilang. Sejak malam itu ia mulai datang lagi dan lagi. Mencatat, bertanya, menangis lagi. Hingga suatu hari, ia pulang dari kajian dan berdiri lama di depan cermin. Menatap bayangannya sendiri, jilbab pendek, baju pas badan, alis masih disulam tipis. Ia bertanya pada diri sendiri. Kalau aku yang dipanggil menyusul Farid hari ini, aku siap ketemu Allah dengan keadaan begini. Jawabannya membuat ia gemetar. Besoknya, ia memberanikan diri membeli beberapa jilbab lebar di pasar dekat rumah. Murah, bahannya biasa saja, tapi menutup hingga bawah dada. Ia merasa seperti sedang mencoba kulit baru. Hari pertama menggunakannya keluar rumah, beberapa tetangga memandang heran. Seorang teman lama bertanya sambil bercanda pahit. Wah Nay, sekarang sudah jadi ustazah. Naila hanya tersenyum. Di dalam hati ia menjawab, tidak.
Aku hanya orang berdosa yang telat sadar. Tak lama setelah itu, ia memutuskan berhenti dari klinik lamanya. Bukan karena kliniknya salah, tapi ia merasa harus jeda untuk belajar bernafas lagi, kali ini dengan cara yang berbeda. Kotak foto di tangannya kini terasa berat. Naila menyelipkan foto-foto itu kembali, menutup kotak dengan hati-hati, lalu mengembalikannya ke sudut lemari. Ia tidak lagi membuang atau merobek foto-foto itu seperti dulu sempat terlintas di benaknya. Ia hanya menyimpannya sebagai pengingat. Menutup masa lalu bukan berarti menghapus keberadaannya, pikirnya. Hanya menempatkannya di rak yang tepat. Bukan lagi di tengah jalan, yang selalu kutendang dan kulewati. Tapi di sudut yang sesekali bisa kulihat untuk belajar. Ya Allah, Naila menutup mata, menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya pelan. Aku akan berada di lingkungan baru, dengan orang-orang yang baru. Di sana ada laki-laki asing yang jadi atasan. Ada gosip, ada pandangan orang. Ia menengadahkan kedua tangannya, meski tubuhnya masih duduk di tepi ranjang. Jaga aku ya Rob. Kalau klinik itu baik untuk imanku, lapangkan. Kalau suatu hari tempat itu justru menarikku kembali ke masa laluku, maka putuskan aku darinya sebelum aku terlalu jauh. Aku hanya ingin engkau ridho. Air mata jatuh pelan, tapi kali ini tidak seleleh dulu. Lebih seperti tetes air yang jatuh ke tanah yang sudah lama kering, bukan lagi banjir yang menghanyutkan segalanya. Naila menyeka pipinya, lalu berbaring di samping Aira. Ia menarik putrinya ke dalam pelukan, mengecup keningnya. Dalam gelap temaram, sebelum matanya terpejam, ia teringat penggalan kalimat Ustadz dari pengajian tadi siang, yang sempat ia tonton ulang lewat ponsel, sambil menunggu jadwal kerja di klinik. Hijrah itu bukan hanya soal pakaian, tapi soal arah. Kau boleh saja jatuh lagi, asal jatuhnya ke arah Allah, bukan ke arah masa lalu. Besok, Naila akan kembali ke klinik kecil di ujung jalan itu, menyapa Rani, mengecek tensi pasien, mungkin kembali menenangkan anak-anak yang takut disuntik. Dan di satu sudut ruangan, ada seorang dokter yang juga sedang menata arah hidupnya sendiri. Untuk malam ini, ia hanya ingin beristirahat, memeluk anaknya, dan mempercayai bahwa menutup masa lalu bukan berarti ia berhenti punya masa depan. Terutama masa depan yang ia harap kali ini ia jalani dengan pegangan yang berbeda. Bukan lagi tangan seorang lelaki, tapi tangan yang menggenggam erat tali ke langit. Terima kasih sudah mengikuti kisah bab 2 ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Karena setelah ini, kisah Naila akan berlanjut di bab 3. Sampai jumpa di bab 3. Assalamualaikum.